Peramal sakti itu bernama Prabowo Subianto karena dia sudah meramalkan akan munculnya, ini kalau dibilang perang dunia ketiga dengan serangan Amerika dan Israel langsung ke Iran. Apa yang membuat saya berpikir seperti itu, yang saya yakin kalian pasti akan setuju? Yuk kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Dendi Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yang pasti kalian, saya jamin pasti akan setuju. Mengapa saya katakan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya sudah meramalkan, sudah tahu, dan dia tahu ini inevitable atau tidak mungkin dihindari. Dan ini dilakukan atau ditunjukkan dengan beliau membuat program-program seperti MBG, gentengisasi, ini yang terkini juga mungkin akan ayamisasi, dan sasi-sasi yang lainnya. Kalian mau tahu akan muncul apa lagi dan mengapa saya mengkaitkan hal ini? Yuk kita akan bahas lebih jauh. Berbicara tentang perang Iran dan Israel serta Amerika gitu, banyak keresahan di internet yang menyangka, mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, ya ampun, ini akan jadi perang dunia ketiga nggak? Menurut Mas, ini akan jadi perang dunia ketiga? Lah kan memang sudah kan, perang dunia ketiga kan sebenarnya sudah terjadi dari hal-hal yang selama ini ada di geopolitik yang nggak menentu. Dengan ya orang kan menyangka perang itu kayak dulu ya, bedil-bedilan, bom-boman dan sebagainya. Meskipun sekarang yang terjadi itu seperti itu, tetapi bahkan hingga leak atau bocornya Epstein file ini pun, ini kalau menurut saya adalah sebuah upaya untuk melakukan tujuan dari perang itu. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa perang ini sebenarnya adalah sesuatu yang dipicu, sesuatu yang memang direncanakan. Bukan sesuatu yang terjadi secara nggak sengaja seperti orang yang naik sepeda motor senggolan di tengah jalan karena ada yang lawan arah atau nggak lebih hati-hati. Ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan untuk, kalau kita bilang, kocok ulang ya. Great Reset itu. Jadi saat orang-orang kaya-kaya ini perlu untuk mereset lagi permainan, kayak kalau kita main kartu kan, orang itu kan permainannya udah jenuh, kalau mau main monopoli udah nggak jelas, hotel dibeli siapa, rumah dibeli siapa, kota mana dimiliki oleh siapa. Nah ini kayak yuk dikumpulin lagi, dikocok ulang, terus dibagikan di awal lagi. Jadi kalau menurut saya ini sebuah upaya yang dari awal itu memang sudah direncanakan dan nggak mungkin terjadi secara nggak sengaja. Termasuk perang dunia ketiga, ini sudah diawali, bahkan saya katakan itu sejak COVID-19. Saya udah terdengar seperti Dharma Pongrekun ya. Nggak, tapi sebenarnya keresahannya itu lebih ke arah perang ini akan membesar dan berdampak ekonomi pada Indonesia. Soalnya orang-orang pada panik, kayak di luar negeri udah pada belanja kayak panik buying gitu. Nah, Indonesia harus ikut begitu nggak gitu. Wheel of Fortune ini kita harus melihat bagaimana Dewi Fortuna ini berpihak kepada Indonesia. Bahkan di antara 10 tempat yang dianggap aman jika ternyata, bukan ternyata ya udah terjadi ya, perang meletus, itu ada beberapa daerah. Salah satunya Indonesia. Bahkan kalau kita lihat yang ada di Katulistiwa, itu ya cuman Indonesia sama India. Nah, ini berdasarkan banyak sekali faktor. Misalkan seperti keberpihakan pemerintahnya yang non-blok. Jadi nggak memusuhi Amerika, juga nggak terus memusuhi Iran. Jadi kita tuh aman. Karena nggak akan dianggap sebagai proksi. Bahkan Australia aja dianggap nggak aman. Tapi Indonesia dianggap aman. Satu itu tadi, keperbihakan itu. Terus kedua, ini adalah terisolasinya dari peperangan yang memang terjadi. Jaraknya jauh dari tempat kita. Kemarin lihat sebuah tayangan, nggak tahu beneran atau nggak, orang naik pesawat terus di sebelahnya misil yang nyalip gitu, seperti itu. Mereka ketakutan semua. Ini menunjukkan kalau Indonesia itu, banyak faktor yang membuat Indonesia ini akhirnya menjadi tempat yang mungkin akan jadi jujukan atau tujuan orang-orang yang ngungsi kalau di dekat mereka itu terjadi perang. Sehingga saya ingin katakan bahwa ya Indonesia dari secara geografis saja itu udah aman. Secara geopolitik kita nggak berpihak. Ditambah lagi bahwa kita ini memiliki banyak hal yang tumbuh di Indonesia, dan kalau kita hanya mengkonsumsi itu saja pun kita akan tetap bisa hidup. Ketergantungan Indonesia kepada negara lain yang lebih besar atau negara lain yang memiliki sumber daya alam pun itu nggak sebesar negara-negara lain terhadap negara lain atau Indonesia itu sendiri. Maka sejatinya seperti saya katakan, kalau kita menutup diri pun, kita hidup dengan apapun yang kita miliki, kita masih akan tetap bisa hidup. Tapi kalau perang meluas kan alutsista kita tuh benar-benar lemah. Iya, tapi kan kalau seandainya alutsista itu dibutuhkan, kalau ternyata ada serangan yang menggunakan kekuatan tempur juga, nah apa alasan mereka mau menyerang Indonesia?
Karena pasar-pasar mobil, gandum mereka, ya kan, Indomie Seleraku dan semua mie instan ini kan menggunakan gandum yang diimpor dari luar. Mereka nggak akan mau karena mereka pun hidup dari kedamaian masyarakat Indonesia yang masih terus menggunakan dan mengkonsumsi produk mereka ini secara terus-menerus. Berarti maksudnya walaupun alutsista kita nggak sebegitu bagus, perangnya juga nggak bakal nyampe sini menurut Mas Denny dapat seperti itu. Menurut saya ada dua mata pisau. Yang pertama adalah satu, perangnya memang nggak nyampe sini. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu memang mencegah agar perangnya nggak nyampe sini. Makanya kemarin yang orang-orang pada ngamuk-ngamuk, ayo dong, kecam Amerika dan Israel karena menyerang Iran. Ya, kita takut. Karena kalau kita mengecam, kita udah masuk BRICS, kita dianggap terlalu condong ke China, kalau diserang terus piye? Jadi kalau menurut saya, yang bebas aktif itu memang seperti itu. Artinya dua-duanya memang dilakukan. Makanya kemarin pun Pak Prabowo itu mengatakan bahwa dia ini mencoba untuk datang ke Timur Tengah sana. Itu bukan karena dia memiliki kekuatan yang Trump sama Netanyahu akan nurut dan manut, Mas Bowo. Nggak seperti itu, enggak. Pak Prabowo itu menjadi penengah, itu ingin menunjukkan posisi Indonesia yang tidak berpihak. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Apakah kalau ke sana terus diwarok sama mereka? Ya, saya pikir sih enggak. Orang mereka lagi perang. Jadi kalau menurut saya sih kita yuk berpikiran yang jernih. Bahwa kita itu memang nggak mau cari ribut. Tapi kalau seandainya itu sampai ditarik-tarik ke, artinya kita setuju dengan pembantaian yang ada di Palestina dan Iran. Iya, nggak gitu juga. Pak Prabowo ini mengutamakan keselamatan bangsa kita. Maka apapun yang dikatakannya, itu memiliki sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi yang paling aman, itu yang dipilih. Loh, berarti kan kita tidak memperjuangkan. Lah ya, kalau ternyata nanti terus, itu tadi, kata Pak SBY, tiba-tiba langit Jakarta didatangi oleh jet-jet tempur dari, nggak usah Amerika deh, Iran deh, atau nggak usah mereka deh, jet tempur dari mana? Negara yang lebih kecil dari Indonesia. Belanda seperti itu. Kita aja udah pasti akan kalah. Jadi kalau menurut saya, yuk kita bersikap bijak. Mari kita utamakan keselamatan kita sendiri. Oke, tapi kalaupun perangnya nggak nyampe sini kan dampak ekonomi juga nyampe sini, makanya orang-orang juga banyak yang cemas. Karena kita masih bergantung dengan kebiasaan lama kita ini loh. Bensin itu minyak bumi harus dikirim dulu ke luar, batu bara dikirim keluar, baru diimpor lagi dalam bentuk barang jadi. Seperti itu, barang jadi. Tapi seandainya misalkan, oke, yuk kita nggak pakai bensin, mungkin nggak kita tetap bisa bergerak dan bertransportasi? Ada kendaraan listrik ya. Nah, ya makanya. Artinya kan sebenarnya apapun itu masih mungkin untuk bisa kita lakukan. Nah, tapi antar pulau gimana? Ya, itu sesuatu yang mungkin kita akan bicarakan nanti. Tetapi ketergantungan yang besar itu tadi, dan sangat tergantungnya, ini yang membuat kita itu akhirnya jadi rentan. Maka dari itu, jawabannya adalah memutus ketergantungan dengan memulai dari hal yang paling dekat dulu dengan diri kita, yaitu perut. Untuk kita bisa jalan-jalan atau berpindah lokasi, kita harus perutnya kenyang dulu. Dan karena itu Pak Prabowo memulai dengan program MBG. Dan patut kita ketahui sebenarnya MBG itu adalah salah satu cara untuk memutus tadi itu mafia, sirkulasi atau distribusi kebutuhan pangan, dan juga bagaimana nantinya dapur-dapur rakyat ini ada di banyak tempat. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terus tiba-tiba McDonald atau KFC tutup di mana-mana, tenang saja masih ada MBG. Ya, ini hanya anekdot ya, tapi ini kan sesuatu yang coba pikirkan. Ini kan sesuatu yang sangat akan membantu. Juga seperti tadi itu gentengisasi agar kita nggak harus tergantung dengan ya seng sendiri kan dibuat menggunakan logam yang tentu saja ini nggak lebih gampang dibandingkan kita ambil tanah liat terus kemudian kita buat ini menjadi genteng itu tadi. Maka hal seperti ini harapannya bisa diturunkan menjadi ketahanan tidak hanya pangan, tetapi apapun yang kita miliki. Baju yang juga kita nggak perlu bermerek, beli dari luar negeri yang nyatanya itu ternyata made Indonesia, dibawa ke Amerika dulu terus kemudian kita beli atau apapun itu. Maka ini yang sebenarnya harus kita dorong, kita juga lihat secara positif, kita kritik jika ternyata ada hal-hal yang memang menyimpang, tapi kita harus tahu bahwa Pak Prabowo itu sepertinya memang sudah mengetahui arahnya akan ke sana, maka dia mencoba untuk memperkuat di banyak sisi. Mas, tapi kan sekarang masyarakat ini paniknya sekarang, maksudnya kayak perang udah terjadi, kayaknya masyarakat ini butuh ditenangin. Soalnya banyak dari kemarin yang pengen panik buying gitu. Maksudnya pemerintah sendiri kan nggak memberikan statement untuk menenangkan rakyat, ataupun itu juga kalau kita bilang pengumuman apapun, malah Pak Prabowo kan pengen menjadi juru damai gitu, bukan condong menenangkan masyarakat gitu loh. Sebenarnya masyarakat tidak tenang itu kan masyarakat yang teredukasi. Para milenial yang melek terhadap informasi dan mereka ini terkoneksi dengan sosial media.
Nah, apakah informasi di sosial media ini betul-betul akurat, tidak di-mislead atau salah arahkan, atau ya tidak memiliki muatan-muatan tertentu? Maka sejatinya kalau kita mau datang ke daerah-daerah ya, mereka ini tenang. Yang nggak tenang ini adalah kalian semua yang usianya itu di atas 13-14 tahun, di bawah 30 tahun, yang sangat-sangat terpapar oleh informasi di sosial media, yang boleh saya katakan bisa saja 40% di antaranya itu keliru. Jadi kita harus tahu dan kembali lagi. Kita ini itu diminta untuk nggak lihat ke layar saja, tapi yuk kita lihat ke sekeliling kita. Maka sejatinya kepanikan itu sesuatu yang tidak perlu kita harus rasakan. Tapi kita harus kompak dulu deh untuk nggak mempermasalahkan semua hal. Karena sekarang itu semua kayak dipermasalahkan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu akan selalu disalahkan. Kalau benar, nanti kalau dipuji akan dibilang termul seperti itu. Nah, kita yuk coba untuk kritis ya itu perlu, tapi di saat seperti ini ayo kita bergandengan tangan dan kita perkuat kemandirian kita dulu. Cobalah untuk membeli makanan yang kalau bisa jangan membeli makanan yang franchise dulu, beli makanan di sekitar kalian dan itu mudah sekali kok untuk mengetahui. Kayak misalkan restoran Pak Tito seperti itu. Atau ada ya, sop buntut kalau nggak salah ada tuh. Nah, atau apapun yang namanya orang Indonesia itu mungkin akan bisa membantu orang-orang di sekitar kita dan ini memperkuat apapun yang kita miliki sekarang ini. Maka kepanikan itu sesuatu yang harus kembali ke kita dan iya, kita harus memanage itu. Pemerintah oke, tapi kita harus tahu bahwa dengan tidak menceritakan secara gamblang pun itu adalah sebuah cara untuk meredam kepanikan juga. Maka ya ini tadi salah satunya adalah konten ini salah satu contohnya menguatkan optimisme agar kita nggak takut. Karena apapun yang terjadi di luar negeri nggak mungkin akan bisa kita intervensi secara langsung. Ya kita hanya bisa berdoa semoga nggak lama-lama dan korban orang-orang nggak berdosa ini bisa dikurangi. Bagaimana menurut pendapat kalian bahwa saya katakan tadi itu Pak Prabowo ini sudah mempersiapkan dengan cara menguatkan ekonomi rakyat ini di tingkat bawah. Saya mengetahui bahwa penggunaan militer yang berlebihan dan juga informasi yang disampaikan secara tidak komprehensif ini menimbulkan banyak friksi di masyarakat, tetapi harapan kita adalah kita tahu negara kita harus diutamakan. Our nation will comes first. Ini harus benar-benar diupayakan untuk dibicarakan. Maka jangan kita mengutamakan membela negara dan bangsa yang lain sebelum kita membela negara kita sendiri dan bangsa yang kita cintai. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.